Ya memang secara ekonomi itu jelas terjadi penurunan pendapatan atau income-nya turun. Tapi karena ini sifatnya global kan kita harus sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semuanya selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, pada pertemuan kita kali ini saya ajak penonton untuk menelusuri usaha Pak Amin, yakni usaha perabot karya kreasi mandiri. Usaha Pak Amin ini terletak di Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ingatan iko pak si raja janji tempat iku si dona manusia si paling dengki aja jar rapine jaruna cirkandi kanggo mama demen sing ngawit nom kali loro kaken rangga perawan ajana perawan dikawin ning mama jar. Ini nama Bapak Bapak Amin. Bapak Amin. Ini mungkin perlu bagi pemirsa kita, bagi penonton kita, bahwa Bapak Amin ternyata ibaratkan bertahan dalam air deras, beliau masih bisa bertahan. Tolong Pak, apa kuncinya? Pertama niat, yang kedua tekad, yang ketiga itu tentu ketekunan. Tetapi kalau dari sisi bahasa spiritualnya adalah segala sesuatunya itu asalnya kan dari yang kuasa. Tetap kita mengarah kepada satu keyakinan. Jadi sekarang upaya Bapak mungkin bagaimana pelanggan agar tetap, bagaimana bahan baku pun bisa tetap ada. Apa upaya yang Bapak lakukan itu, Pak? Ya pertama tentu kita menyadari bahwa dalam kondisi seperti ini tentu orang itu tidak serta-merta mudah menggunakan nilai uangnya. Tetapi tentu kayu itu kan merupakan salah satu kebutuhan tatkala seseorang itu mau membangun. Ya untuk mendukung ke sana ya tetap dalam kondisi sulit seperti ini kita mengupayakan bagaimana cash flow-nya itu bisa tetap terjaga. Kalaupun memang secara penurunan nilai itu terjadi. Apa ada mungkin penonton kita terutama yang generasi muda yang pengusaha pemula lah Pak, tentu terkejut dengan kondisi sekarang ini. Nah, ada enggak pesan Bapak kepada mereka? Untuk hal ini kita lihat kan memang kondisinya global, bukan hanya terjadi untuk di orang perorangan. Betul. Gitu. Tetap semuanya itu kembali kepada satu keyakinan diri. Tetaplah kita berupaya, berikhtiar, segala sesuatunya kita kembalikan kepada yang kuasa. Itu keyakinan yang mungkin barangkali kita bisa bangun di sisi itu. Dia mungkin juga Pak, jangan kita sekali putus asa. Betul. Kan? Semuanya itu kembali kepada rasa kesabaran yang kita bangun setiap saatnya. Akhirnya kita sadar betul bahwa kita berada di dalam posisi yang kaitannya erat dengan bagaimana yang kuasa itu memberikan sesuatu. Terima kasih Pak Amin. Semoga sukses terus dan bisa ditiru oleh yang lain-lain. Amin. Tetap semangat. Pak Amin telah mengelola usaha ini selama 5 tahun
Dan sebelum di sini dia juga telah menjalankan berbagai usaha di tempat-tempat lain sampai ke Pekanbaru, Palembang, dan di berbagai tempat di Pulau Jawa. Pak Amin memang didera oleh dampak ekonomi akibat COVID-19. Mobilnya terjual beberapa unit dan harta kekayaannya yang lain juga terjual. Namun ternyata Pak Amin bukan tipe orang yang mudah menyerah. Dia punya keyakinan bahwa jika kita berusaha, Allah akan memberi rezeki. Itu keyakinan Pak Amin. Dan prinsip yang dia pakai, jujur, kerja keras. Sahabat BN, Pak Amin ini patut kita contoh. Patut kita teladani dari segi melakukan usaha yang pantang menyerah. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Ketika saya tanya omsetnya, dengan senyum dia menjawab bahwa bagaimanapun alhamdulillah omsetnya berjalan baik. Meskipun belum sesuai dengan yang diinginkan. Namun dia maklum dalam kondisi seperti sekarang ini, bukan dia saja yang terkena imbas atau dampak dari pandemi, tetapi semua pengusaha lain. Dan dia juga berpesan pada generasi muda, jangan putus asa, jangan cepat menyerah, sebab dalam berusaha biasa datang berbagai kendala, berbagai hambatan, berbagai rintangan. Karena itu, seorang pengusaha, kata Pak Amin, adalah ibaratkan batu karang yang berdiri tegak di tengah lautan. Dia harus kuat terhadap hempasan, gelombang, badai. Dan bahkan dia harus kuat menantang hantaman kapal yang berlalu lalang. Itulah ibaratnya, kata Pak Amin, kehidupan seorang pengusaha. Karena itu, generasi muda yang baru tamat sekolah, yang baru tamat kuliah, jika ingin menjalankan usaha, mental yang perlu diperbaiki, harus bermental kuat. Dan jangan sekali-kali memakai sifat cengeng. Itu kata Pak Amin. Dia telah mengalami berbagai masalah, berbagai kendala, berbagai hantaman di dalam menjalankan usahanya. Tetapi semua ini dia nikmati. Dia punya harapan akan bisa menjadi pengusaha sukses. Apalagi hanya hantaman yang dia rasakan sekarang ini sekadar hantaman pandemi. Dan dia yakin pandemi akan segera berakhir. Ya, ini kan jadi pertanyaan, apa kekuatan Bapak sehingga Bapak dalam kondisi sulit sekarang ini bisa eksis seperti ini, Pak? Orang kan pada sudah ambruk semua nih. Jadi pertama itu ya jelas niat, Ya, kedua tekad, ketiga itu ya keteguhan. Benar-benar gitu ya. Itu bahasa ininya. Kalau bahasa spiritualnya ya tadi itu sabar. Selama pandemi corona ini pengaruhnya bagaimana Pak rasakan? Ya memang secara ekonomi itu jelas terjadi penurunan pendapatan atau income-nya turun. Iya. Tapi karena ini sifatnya global kan kita harus sadar untuk tetap bisa melakukan hal seperti itu. Iya. Tentu dengan dasar kembali kepada sebuah keyakinan tadi. Iya. Di pelanggan Bapak sekarang ini ada berapa persen yang masih bertahan dibandingkan dulu? Kalau untuk pelanggan itu tetap Pak, jadi hanya karena pengaruh nilai keuangan aja yang mereka ini rata-rata itu menahan lah untuk tidak menggunakan secara gampang. Kalau pelanggan mah alhamdulillah tetap aja. Namanya usaha itu kualitas itu dijaga. Tentu kualitas itu sendiri kan sesuai dengan nilai jual. Betul. Ada penyesuaian, tetapi bukan berarti kita menurunkan kualitas. Betul. Karena nilai promo itu tetap adanya di situ. Sahabat BN, menarik sekali kita bertemu dengan Pak Amin. Dan menarik sekali
kita bisa menggali apa yang dialami Pak Amin untuk bekal kita bisa melangkah ke depan. Dan bagi Pak Amin, pandemi bukan rintangan, pandemi bukan halangan untuk menjalankan usaha. Pandemi baginya adalah suatu tempaan mental agar lebih kuat lagi di masa-masa mendatang. Demikian sahabat BN, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.